Yuk, selamat pagi semuanya para GI Bro sekalian dimanapun Anda berada. Jam 8 pagi. Gimana gua? Gua ada di daerah Sentul ya. Gua ada di daerah Sentul. Tepatnya di Bukit Panisan ya. Tepatnya di Bukit Panisan Sentul via Wangun 1 ya. Jangan salah, via Wangun 1 ya. Ngocok mas, ngocok terus. Kebetulan hari ini gua mau ngecek bagaimana kondisi pembangunan di sini karena kita lagi ngebangun, atau bukan ngebangun sih, lagi ngerapihin ya, lagi develop lagi dari parkiran, terus ada camping ground, terus kita tingkatin lagi fasilitas-fasilitas di wisata alam Bukit Panisan via Wangun. Kita lagi bangun lagi toilet lagi tambahan selain camping groundnya ya. Camping ground pun ada dua, ada yang tenda biasa sama yang glamping yang ada kamar mandi dalam. Wajah berasa kos-kosan. Tapi ya ya karena semua orang bisa menikmati ya, gue pengen semua orang bisa menikmati Bukit Panisan. Keindahannya ya lo bisa lihat di belakang gua, dan ini gua baru di parkiran. Pagi-pagi itu enak banget, walaupun tadi gue sempat tidur dulu di KFC ya. Karena ngantuk banget, karena subuh gue udah jalan nganterin istri gue dulu kerja ya. Habis itu gue langsung ke sini, nyampe sini jam setengah 7, jam 6 setengah 7. Habis itu gue tidur dulu karena ngantuk banget, biar aman juga untuk ke atasnya. Dan sekarang jam 8, setengah 9 kurang ya, setengah 9 kurang gue udah sampai di Bukit Panisan, di parkirannya. Tempatnya di sebelah sana. Habis ini gue mau jalan ke atas ke pos tiket karena di situ adalah tempat yang lagi dibangun, sambil nunggu teman-teman yang ada di sini ya. Ada Wildan, ada Panji, terus nanti nyusul juga dari Jakarta ada Bro Haikal sama Bro Erik ya, yang akan kesini dan kita akan controlling sama-sama bagaimana perkembangan developingnya Bukit Panisan via Wangun 1. Jadi ikutin aja terus kalau lu pengen tahu apa aja sih yang lagi kita kerjain. Ikutin terus dan jangan lupa subscribe and then klik tombol loncengnya. Jadi lu semua bisa tahu kalau ada video-video baru dan ada notifikasinya nanti. Oke, check it out. Nah, ini gate masuk untuk mobil yang kita lagi mau cor ya, kita rapihin lagi. Itu kita bikin tembok untuk signage lah ya, bahwa ini adalah Bukit Panisan. Kita rapihin lagi jalannya, turun. Nanti mobil motor bisa kesini semua ya, bisa langsung parkir di pos tiketing. Sementara ini kan parkirnya di sebelah sana. Nanti bisa kesini, bisa masuk. Kita rapihin dulu jalannya. Kita cor lagi biar mulus, biar nggak licin, biar nggak becek juga. Oke. Jadi selain Bukit Panisan ya pastinya warga pun pasti akan terdampak ya dengan adanya pembangunan ini gitu loh. Kita berharap warga juga lebih banyak mendapatkan kemudahan di sini, lebih karena ikut menikmati fasilitas yang ada di Bukit Panisan. Oke, ini gue sudah ada di jalan menuju Bukit Panisan ya, ke pos 1, ke pos tiketing. Nah, bisa dilihat di belakang sana tim sedang bekerja nih, merapikan jalanannya. Nanti kita bikin paritnya dulu dan kita bikin perlindungannya supaya minim longsor ya, karena biar gimana, ini wisata alam, ini adalah hutan, jadi kita harus jaga jangan sampai gara-gara kita bangun malah jadi berdampak yang kurang baik kepada masyarakat dan kepada pengunjung nantinya. Kita pastikan agar lingkungan di sini selalu aman, nyaman pastinya, dan bisa berdampak untuk masyarakat sekitar. Pastinya seperti itu, tuh bisa dilihat kan. Semua lagi kerja, dan kalau kata teman-teman di sini, wah gila bang katanya, kerjanya roro jonggrang banget nih. Ya kita biar cepat, biar masyarakat bisa segera
menikmati fasilitas yang ada dengan baik, dan masyarakat pun bisa berdampak baik itu secara ekonomi khususnya dan mungkin dampak-dampak positif lainnya. Oke, lanjut ya. Guys, tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak yang lagi kerja ya. Ternyata di titik tadi yang tempat bapak-bapak tadi kerja itu terjadi longsor kecil ya. Nah, makanya saya tanya penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya ada beberapa rumah yang di atas tidak membuat paralon khusus untuk saluran pembuangan air. Maka dari itu ya, tadi solusinya kita sudah sepakati bahwa kita akan buatkan untuk mereka pipa-pipa paralon untuk pembuangan air, sehingga air itu tidak langsung ke tanah yang menyebabkan tanah itu lama-lama terkikis dan longsor. Ya, gue nggak terlalu paham sama ilmu pertanahan yang seperti itu, tapi secara logika aja, kalau air yang terus tanah yang terus dalamnya dilalui air yang mengalir, ya pasti akan membuat tanah itu semakin lembek, tidak kokoh, dan akhirnya akan terjadinya longsor. Nah, yang kayak gini-gini yang kita perbaiki biar nanti kalau pengunjung lewat juga aman, karena kita targetnya kan mobil motor bisa naik ke atas ya, jadi bisa langsung di pos 1. Kecuali nanti kalau sudah penuh, kita akan pasang bahwa parkir penuh dan mereka bisa parkir di tempat warga yang lain, sehingga warga yang lain pun terdampak secara ekonomi untuk jasa penyewaan parkir. Berasa ya efek habis battle leg day sama Rizky di fitness time. Lumayan juga jalan nanjak begini, jadi agak sedikit berasa, tapi it's okay. Kita strong ya, kita strong, kita akan lanjut lagi ke atas. Nah bro, gue mau cerita lagi sedikit nih. Bahwa ini pun adalah salah satu karya masyarakat setempat ya. Kita sempat diskusi sama Kang Panji selaku ketuanya, ketua LMDH dari Bukit Panisan. Nah, kita ngobrol bahwa ternyata di Bukit Panisan ini ada potensi untuk tanaman cengkeh. Nah, bagaimana cengkeh itu diolah? Nah, kita awalnya ini adalah pabrik kecil ya, atau pabrik sederhana pengolahan cengkeh yang akhirnya diolah menjadi oil ya, menjadi minyak cengkeh. Nah, ini pabrik sederhananya, kalau lo bisa ngelihat di sana ada jerigen besarnya ya, itu untuk menampung cengkeh. Nanti cengkehnya direbus, kalau nggak salah cengkehnya direbus, lalu di sebelah sininya nanti akan ada kompresor. Bukan akan sih, ini sudah ada kompresornya, mesinnya untuk mengolah itu menjadi minyak, dan di belakang itu ada jerigen-jerigen warna biru yang pada akhirnya nanti minyak itu akan tersalurkan ke belakang dan ditampung di jerigen. Akhirnya kita packing, baru kita jual. Nah, ini pun adalah salah satu bagian dari foundation gue agar masyarakat setempat bisa menikmati dampak secara ekonomi khususnya. Jadi kita bikinkan beberapa plot-plot UMKM ya, yang bergerak di bidang A, B, C, D, E sampai ke dunia wisatanya, kayak guest house-nya, kayak kalau ada orang pengen, gue pengen dong ngerasain nginep di rumah warga. Nah itu kita akan training mereka, kita akan latih mereka biar mereka tahu nih bagaimana services yang baik, bagaimana membuat tempat tidur yang nyaman dan layak untuk wisata ya, untuk turis-turis ya. Apalagi turis-turis bule yang datang ke sini tuh mereka suka nanya, apakah saya bisa menginap di rumah masyarakat, karena saya ingin bersosialisasi dengan mereka ya. Akhirnya kita harus siapkan itu agar masyarakat di sini juga punya peningkatan secara ekonomi, yang pada akhirnya kita akan mengurangi tingkat pengangguran di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Oke, kita lanjut ya. Nanti gue kasih lihat lagi bagaimana kondisi pembangunan kita. Check it out. Ya oke, ya bro, nah ini gue udah sampai di pos 1 yang memang lagi pembangunan. Nanti gue akan kasih lihat gambarnya. Cuman tadi Om Panji dedengkot sini ya, penguasa sini. Ini baru cerita bahwa klinik ini sudah 80% ya Kang ya? 80% jadi. Kenapa sih harus bikin klinik di tempat wisata? Loh, apapun bisa terjadi. Bahkan wisata-wisata seperti Ancol, seperti Taman Mini itu sudah pasti ada ya. Tempat-tempat untuk yang kalau ada terjadi kecelakaan or something, atau ada yang sakit, nah itu kita harus prepare. Apalagi ini wisata alam.
nggak semua orang fisiknya kuat, ada yang nggak kuat. Pernah ada satu kejadian itu, cewek lagi nanjak, pas turun ternyata sakit sampai pos 2. Untungnya udah di pos 2, jadi dia bisa tidur, kita bisa kasih minum apa segala macam, karena ya maaf waktu itu menstruasi di hari pertama, jadi wah sakitnya bener-bener. Nah, kita siapkan ini untuk hal-hal yang seperti itu. Memang nggak besar, tapi gue pikir ini bisa jadi fungsional yang efektif ya, fungsional yang efektif. Dan ini udah tinggal berapa lama lagi Kang Panji kita prepare ini semua sampai cor? 2 hari. Wah, bener-bener pakai jin-jinnya Roro Jonggrang ini. Bisa kerja kita total udah berapa hari Kang Panji? Nah. Sebetulnya cuman ini 3 hari ya? Oh ya, harusnya 20 hari sampai 1 bulan, ini baru 3 hari udah clear semua. Oke, udah 70% lah ya, kurang lebih 30% di finishing ya. 30% di finishing, sampai nanti kita prepare untuk tenda, glamping dan lain-lain. Ya, insya Allah mudah-mudahan aja ini lancar. Mohon doa juga jadi teman-teman, para GI Bro sekalian dan pencinta alam, penikmat alam, penikmat healing-healing apapun itu sebutannya. Nah, ini salah satu klinik, nanti gua akan kasih lihat sampai ke parkiran, nanti kita akan cor, kita akan bikin semuanya sampai tangga-tangga kita rapihin. Nanti pun kalau sempat gua akan coba naik ke atas sedikit, kalau sempat gua akan coba naik ke atas sedikit untuk melihat safety-nya. Nah, kemarin soalnya pas gua nanjak ada beberapa pegangan yang reot ya, dan itu mesti ditancap lagi, mesti dikuatin lagi. Nggak perlu dibangun, tapi di maintain saja sebetulnya. Itu perlu di maintain karena bisa buat pegangan ketika naik. Oke, ikutin terus perjalanan gue di daily vlog gue hari ini di Ngocok Mas ya, kontennya cowok masa kini. Kayak apa sih nanti Bukit Panisan, dan mudah-mudahan kali aja ada waktu kita bisa camping bareng di atas ya, ikutin terus. Nah, ini kita udah kontrol ya, alhamdulillah 65% sampai 70% udah mau clear pembangunan. Mudah-mudahan nanti Februari kita, awal Februari ya, kita bisa soft opening. Ini sekarang gua baru beres makan siang di warung-warung milik warga ya. Ngopi juga udah, jadi kita prepare sebentar lagi untuk balik. Nanti Sabtu gue balik lagi ke sini, mudah-mudahan udah clear. 2 hari lagi lah, insya Allah udah clear ya semua pembangunan ya. Oke, thank you for watching para GI Bro, thank you banget. Nantikan konten-konten gue yang lain, nanti kita siap bercamping ria di sini. Bahkan nanti ada beberapa destinasi lain kayak Sentul Eco Edu, itu juga gue dengar menarik. Nanti gue akan konten di sana. Oke. Dadah gitu, dadah, aku orang sini loh gitu. Aku orang sini loh. Oke, dadah. Indonesia emang ganteng banget. Ngocok Mas, ngocok terus.